Mas Demian, panggil Monica ketika baru masuk ke dalam kantor suaminya tersebut. Demian yang sedang berbicara pada karyawannya di meja resepsionis langsung menoleh ketika mendengar suara tidak asing memanggilnya. Ada apa? Tanyanya. Olive mas, Olive. Monica terlihat panik. Katakan ada apa dengan Olive? Tadi sekolahnya menghubungiku, katanya Olive kecelakaan, sahut Olive. Kenapa bisa? Teriak Demian, meski Olive bukan anak kandungnya tapi Demian sangat menyayangi Olive. Karena sejak lahir bocah kecil itu sudah ada dalam pengasuhannya, meski sebelumnya ia sempat membencinya. Karena gara-gara Olive, Demian harus terjebak pernikahan dengan Monica. Karena waktu itu Monica mengaku mengandung buah cinta Demian, kedua orang tuanya yang berniat menjodohkannya justru sangat bahagia mengetahui kabar tersebut. Namun Demian bukanlah laki-laki bodoh, setelah menikah dengan Monica dan bayi itu lahir. Ia diam-diam melakukan tes DNA dan hasilnya Olive bukanlah darah dagingnya. Namun nasi sudah menjadi bubur, karena tidak ingin pernikahan yang digadang-gadangkan oleh banyak kalangan pembisnis akan menjadi pernikahan yang menguntungkan sepanjang abad akan hancur. Akhirnya kedua keluarga tersebut menyembunyikan rapat-rapat kenyataan tersebut dan berusaha mempertahankan pernikahan antara Monica dan Demian bagaimanapun caranya. Meski waktu itu keluarga Demian sangat kecewa, tapi demi nama baik mereka pada akhirnya bisa menerima. Sedangkan Demian dari awal memang tidak pernah menyukai Monica, ia menikahinya pun terpaksa karena mengira kalau anak dalam kandungan wanita itu adalah darah dagingnya. Dan sejak saat itu, hubungan Demian dengan kedua orang tuanya kurang membaik sampai saat ini. Aku tidak tahu mas, ayo kita ke sekolah Olive sekarang, sahut Monica. Setelah itu dengan diantar oleh Victor, mereka segera pergi ke sekolahnya Olive. Ketika baru masuk ke dalam ruangan UKS, Demian melihat seorang anak laki-laki sedang duduk di kursi tak jauh dari ranjang Olive. Jadi kamu yang sudah melukai anak saya, gertaknya nyaring. Rico yang tadinya sedang membaca buku, langsung mengangkat kepalanya menatap Demian. Ada ketakutan di mata Rico, tapi entah kenapa ia juga merasakan kehangatan di hatinya. Katakan, apa kamu yang melukai Olive? Hardik Demian untuk kedua kalinya yang langsung membuat Rico berjingkat kaget dan semakin ketakutanlah dia. Sabar pak, silakan duduk dulu. Ini semua bisa dibicarakan baik-baik, saya akan menceritakan bagaimana kronologinya, ujar guru olahraga tersebut menenangkan yang langsung dianggukin oleh sang kepala sekolah. Bagaimana bisa tenang, lihat anak saya babak belur begini, sela Monica yang melihat pipi putrinya nampak lebam. Bukannya menenangkan suaminya, tapi sepertinya wanita itu justru berniat menaruh minyak dalam api. Padahal dilihat dari manapun, pipi sang putri tidak parah. Katakan kenapa kamu lakukan pada anak saya, hah? Apa orang tuamu tidak pernah mendidikmu dengan benar? Bentak Demian hingga membuat Rico yang berdiri tak jauh darinya, tubuhnya nampak bergetar hebat. Maafkan saya tante, om. Rico tidak sengaja, mohon Rico dengan menahan tangisnya agar tidak pecah. Tolong hubungi orang tuanya, saya akan mengajarinya bagaimana mendidik anak yang benar, perintah Demian murka. Kami sudah menghubunginya pak, mungkin sebentar lagi datang, sahut kepala sekolah tersebut. Bagaimana bisa sih pak, anak nakal seperti dia bersekolah di sini? Saya sebagai donatur terbesar di sini merasa sangat keberatan, ujar Monica geram. Rico adalah anak pindahan dari darah Bu, dia masuk ke sini melalui jalur prestasi, sahut kepala sekolah tersebut. Oh jadi dia anak kampung itu yang suka diceritakan sama anak saya, pantas saja kelakuannya kampungan. Bisa-bisanya anak kampung masuk sini, gerutu Monica. Rico nampak terdiam, sesekali ia melirik Demian yang juga sedang menatap tajam padanya. Pak, om, tante. Tolong hukum saja Rico tapi jangan panggil ibu ke sekolah. Saya tidak mau membuat ibu kecewa, meski Rico tidak merasa bersalah tapi Rico siap dihukum, ucap Rico kemudian. Ibunya sudah banting tulang seharian, Rico tidak mau jika ibunya itu mendapatkan masalah lagi karenanya. Apalagi kedua orang tuanya Olive sangat galak, Rico tidak bisa membayangkan bagaimana kalau ibunya akan terkena marah juga sepertinya. Jadi kamu merasa tidak bersalah setelah membuat pipi anak saya lebam, hah? Pintar sekali kamu, apa ibumu yang mengajarimu bersikap seperti itu, sumut Monica, ia sama sekali tak memberikan jeda ucapannya untuk mendengarkan duduk perkara dari pihak sekolah. Rico nampak menggeleng, tatapan tajam dari Demian membuat Rico langsung hilang keberanian. Tidak ada seorang ibu yang mengajarkan kenakalan pada putranya, Nyonya. Ariana yang baru datang langsung menyela perkataan Monica yang nampak menyudutkan putranya. Dek! Arianaku. Demian langsung terkejut dengan kedatangan Ariana di hadapannya, belahan jiwanya yang sudah bertahun-tahun ia cari kini muncul dengan sendirinya di hadapannya. Begitu juga dengan Ariana, ia tidak pernah menyangka akan bertemu dengan laki-laki yang teramat ia benci dalam hidupnya.
Kalau saja dia tahu anaknya akan berada satu sekolah dengan anak Demian, Ariana tidak akan sudi menyekolahkan putranya di sana. Namun nasi sudah menjadi bubur, jika ini memang takdir dari Tuhan. Maka ia akan menghadapinya dan berusaha melindungi identitas sang putra. Ariana yang tadinya sempat terkejut seperti Demian, kini ia langsung bisa menguasai dirinya. Ia bersikap seolah tidak pernah mengenal laki-laki itu sebelumnya, mungkin ini lebih baik. Pikirnya. Ibu, maafkan Rico. Rico yang tadi sedang berdiri dengan tubuh ketakutan kini berlari memeluk Ariana yang masih berdiri di ambang pintu UKS. Dek! Lagi-lagi Demian terkejut, kalau bocah kecil itu ternyata adalah anak Ariana. Apa Ariana sudah menikah? Siapa suaminya? Banyak sekali pertanyaan yang ada di kepala Demian saat ini. Begitu juga dengan Victor yang sedang berdiri di luar tak jauh dari Ariana nampak sedang memindai ibu dan anak tersebut. Katakan pada ibu sayang, apa benar kamu yang melakukannya hingga membuat pipi temanmu itu lebam? Ariana melihat wajah Olive sekilas, kemudian ia nampak membungkukkan tubuhnya agar setara dengan tingginya Rico. Setelah itu ia memegang kedua pundak sang putra lalu menatapnya dengan lembut. Tidak ada kemarahan di matanya, karena begitulah Ariana. Bagaimanapun nakalnya sang putra ia akan menghadapinya dengan kelembutan. Rico tidak sengaja tadi pas olahraga lalu giliran Rico melempar bola tiba-tiba Olive lari masuk ke dalam lapangan, sahut Rico jujur. Kamu pasti bohong kan, kamu kira anakku bodoh sengaja melukai dirinya sendiri, setelah Monica tidak terima. Tiba-tiba nampak seorang laki-laki dengan napas terengah-engah, masuk ke dalam ruangan UKS tersebut. Ayah. Rico langsung memeluk Herman, ia merasa senang akhirnya ia dan ibunya tidak sendirian menghadapi orang tuanya Olive. Dek! Ayah, jadi Herman adalah suaminya Ariana. Demian yang sedari tadi duduk di kursinya memperhatikan gerak-gerik Ariana yang sepertinya tidak mengenalnya, kini langsung menatap geram laki-laki yang ia kira adalah suaminya Ariana tersebut ternyata adalah karyawannya sendiri di kantornya. Kamu tidak apa-apa, nak? Tanya Herman pada Rico. Rico, tidak sengaja ya, sahut Rico ketakutan. Herman nampak terkejut ketika melihat Demian, pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Dengan sedikit menundukkan kepalanya ia menyapa Demian yang juga nampak menatapnya dengan pandangan tak bisa ia artikan. Tuan Demian, sapa Herman. Sedangkan Demian hanya menanggapi sapaan Herman dengan anggukan kepalanya. Sementara Monica yang melihat kedatangan Herman nampak tersenyum sinis, dilihat dari manapun laki-laki itu hanya karyawan biasa. Berbeda dengan sang suami yang notabene seorang pengusaha sekaligus pemilik perusahaan dengan ribuan karyawan. Baguslah, kalau sudah kumpul semua di sini. Jadi saya menginginkan pertanggungjawaban dari kalian selaku orang tuanya, ucapnya dengan sinis. Nyonya lebih baik kita mendengarkan penjelasan dari guru olahraganya langsung, bagaimana kejadian yang sebenarnya, tegas Ariana. Benar bapak-bapak dan ibu-ibu dari tadi saya mau menjelaskan tapi sama sekali tidak mendapatkan kesempatan. Jadi begini sebenarnya tadi di saat Rico mendapatkan giliran melemparkan bola tiba-tiba Olive masuk ke dalam lapangan dan tanpa sengaja bola tersebut mengenai wajahnya, ujar guru olahraga tersebut. Itu tidak mungkin Pak, memang anak saya bodoh ingin mencelakai dirinya sendiri. Lihat anak saya sampai babak belur begini, sumut Monica. Itu hanya memar biasa nyonya diberi salep juga akan membaik, tegas Ariana. Baiklah kalau begitu saya meminta ganti rugi 10 juta pada kalian, ucapnya lagi dengan lantang yang langsung membuat Ariana menatap sinis padanya. Jadi Anda mau memeras saya, bukannya anak saya juga tidak bersalah, ujar Ariana kesal. Hei orang kampung kamu dengar ya, anak saya sejak lahir setiap sakit selalu mendapatkan perawatan dengan obat yang terbaik dan mahal jadi wajar kalau saya minta ganti segitu, sumut Monica. Mendengar ucapan Monica kemarahan Ariana langsung memuncak, sedari tadi ia berusaha untuk tidak menatap Demian meski laki-laki itu sama sekali tak berkedip menatapnya. Tapi kali ini Ariana sudah tidak tahan, bagaimana bisa istri dari laki-laki brengsek itu berbuat semena-mena seperti itu. Rico yang notabene juga anak kandung dari laki-laki itu, setiap sakit hanya menggunakan obat herbal di sekitar rumah karena keterbatasan uang yang dia miliki. Tapi justru anak yang lainnya mendapatkan perawatan yang begitu mahal, dengan menguatkan hatinya Ariana menatap tajam pada Demian seakan ini adalah bentuk protes pada laki-laki itu. Sedangkan Demian nampak menelan ludahnya sendiri, ketika pandangan mereka bertemu. Seketika ia merasakan denyut jantungnya berlalu-lalu seakan ingin lompat dari tempatnya. Sungguh ia tidak kuat mendapatkan tatapan kebencian dari wanita yang sudah meremukkan hatinya serta membawa separuh jiwanya pergi selama bertahun-tahun itu. Dengan sedikit berdehem Demian mencoba memperbaiki suasana hatinya, kemudian ia mulai membuka suaranya. Saya rasa masalah ini sudah beres dan tidak perlu ada ganti rugi, ucapnya yang langsung mendapatkan protes dari sang istri.
Sayang, apa aku tidak salah dengar? Kenapa kamu jadi membela mereka, sumut Monica? Saya tidak membela tapi bukannya kejadiannya memang seperti itu dan anak laki-laki itu tidak bersalah, tegas Demian seraya menatap sekilas Rico yang berada dalam pelukan Herman. Benar Om, saya saksinya, tiba-tiba Brian yang notabene kakak kelas dari Rico nampak masuk ke dalam ruangan UKS tersebut bersama Angel yang tadi sempat mendorong Olive masuk ke dalam lapangan. Brian? Gumam Demian, Brian adalah anak dari sahabat baiknya yaitu Gilang Aditama. Di mana Gilang adalah sosok laki-laki yang membuat Demian dekat dengan Ariana meski dengan cara yang berbeda yaitu, sebuah taruhan. Jadi kamu melihat semua kejadiannya, nak? Tanya Ariana. Benar Tante, waktu itu saya sedang memperhatikan kelas 2 sedang berolahraga di lapangan dan saya perhatikan ketika Rico melemparkan bola tiba-tiba Angel mendorong Olive hingga masuk ke dalam lapangan, sahut Brian menjelaskan. Benar Tante, saya minta maaf saya hanya bercanda tadi, ucap Angel sembari menunduk. Kalian sedang tidak berbohong kan? Sumut Monica tak percaya. Bisa-bisanya Brian dan Angel yang notabene teman Olive dari Orok justru membela Rico si anak kampung yang baru dikenalnya. Kami tidak berbohong Tante, sahut Brian dan Angel bersamaan. Ariana nampak tersenyum sinis menatap Monica. Baiklah, jadi sekarang tidak ada masalah lagi kan? Apa kalian tidak berniat untuk meminta maaf pada anak saya karena tadi sudah menuduhnya dan membentaknya, ujar Ariana seraya melirik ke arah Demian. Ternyata sebelum masuk ke dalam ruang UKS tadi, Ariana sempat mencuri dengar bagaimana Demian dan istrinya membentak anaknya dan itu membuat Ariana semakin membenci laki-laki itu. Jangan mimpi, sinis Monica, sedangkan Demian nampak membisu. Ada perasaan bersalah sekaligus gengsi di hatinya. Baiklah. Kalau begitu saya bisa bawa anak saya pulang sekarang kan Pak, ucap Ariana pada gurunya Rico. Silakan Bu kebetulan jam sekolah sudah usai, sahutnya. Permisi, ayo Mas pulang, ajak Ariana dengan lembut pada Herman dan Rico. Herman nampak menganggukkan kepalanya sejenak menatap Demian, kemudian ia berlalu pergi bersama Ariana dan juga Rico. Melihat keluarga kecil bahagia tersebut, Demian nampak mengepalkan tangannya penuh amarah. Kemudian tanpa sepatah kata Demian langsung keluar dari ruangan UKS tersebut meninggalkan anak dan istrinya. Mas, tunggu Mas. Kamu mau kemana? Teriak Monica panik, ia segera mengajak putrinya untuk mengejar ayahnya. Demian yang sedang duduk di sebelah kursi kemudi bersama Victor nampak menatap geram pada Ariana yang terlihat naik motor bersama Herman. Tuan, Anda baik-baik saja? Tanya Victor khawatir. Belum juga ia menjawab, Monica dan Olive sudah masuk ke dalam mobilnya. Mas kenapa tinggalkan kami? Tadi juga kenapa diam saja tak membela Olive? Apa kamu tidak kasihan pada anak kita, keluh Monica. Diamlah Mon, kalau tidak kamu bisa pulang naik taksi, hardik Demian. Mendengar bentakan suaminya, Monica langsung terdiam. Ia nampak meremas roknya menahan amarah. Dan kamu Olive lain kali jangan seperti itu lagi, apa Dedi pernah mengajari untuk berbohong, bentak Demian. Olive nampak ketakutan dalam pelukan sang ibu. Maafkan Olive, Dad, ucapnya sembari terisak. Demian nampak menghela napasnya, kemudian ia menyuruh Victor untuk melajukan mobilnya. Terima kasih ya Mas, sudah datang ke sekolahnya Rico, ucap Ariana ketika sampai di rumahnya. Tidak apa-apa Rin, Rico sudah kuanggap seperti anak kandungku sendiri, sahut Herman. Setelah mengobrol sejenak, Herman kemudian berpamitan pulang. Di sisi lain, setelah mengantar anak dan istrinya pulang, Demian kembali lagi ke kantornya. Laki-laki itu nampak mengempaskan tubuhnya di kursi kebesarannya. Aku sudah bertahun-tahun mencarimu, Ariana. Ternyata kamu sudah asyik-asyikan menikah dengan laki-laki lain. Aku mencintaimu Ariana, kenapa keadaan menjadi sulit seperti ini, teriaknya lagi. Argih. Demian nampak berteriak frustrasi sembari melempar semua benda yang ada di atas meja kerjanya hingga berhamburan ke lantai. Kemudian ia beranjak dari duduknya, lalu mengambil sebotol wine dari lemari belakangnya. Setelah itu ia meneguknya beberapa kali. Hingga malam hari Demian tak kunjung keluar dari ruangannya, hingga membuat Victor sangat khawatir. Tak berpikir panjang, Victor segera masuk ke dalam ruangan atasannya tersebut. Tuan, Anda baik-baik saja. Victor nampak terkejut ketika melihat ruangan atasannya itu terlihat seperti kapal pecah dan ia lebih terkejut lagi ketika melihat Demian nampak mabuk tak sabarkan diri. Mari saya antar pulang, Tuan, ujar Victor sembari memapah Demian keluar dari ruangannya. Beruntung para karyawannya sudah pulang semua, jadi tak menyaksikan keadaan bosnya saat ini yang pasti akan mempengaruhi image laki-laki itu nantinya. Sesampainya di rumahnya, nampak Monica menyambut kedatangan suaminya dengan khawatir. Karena tak biasanya Demian minum hingga mabuk seperti saat ini.
Setelah Victor mengantar Demian ke kamarnya, ia segera kembali ke kantornya untuk membereskan kekacauan yang sudah bosnya itu perbuat. Sedang Monica nampak mengulas senyumnya ketika melihat sang suami tak sadarkan diri di atas ranjangnya. "Mungkin inilah hari-hari yang kutunggu untuk memilikimu, sayang." Gumamnya sembari melepaskan kencing kemeja Demian satu persatu. Setelah melepaskan kemeja yang dipakai oleh Demian, Monica nampak mengusap lembut dada bidang suaminya itu. Sungguh ia sudah menunggu hari ini selama 8 tahun. Ia merindukan sentuhan laki-laki itu, merindukan keperkasaannya yang pernah menguasai tubuhnya 8 tahun yang lalu. Masih teringat jelas di mana waktu itu, Monica mengajak Demian minum-minum di bar sampai mabuk. Lalu mengajaknya bercinta di sebuah hotel, padahal saat itu dirinya sedang mengandung janin dari pria lain. Dan kali ia akan melakukannya lagi, tapi bukan untuk menjebaknya tapi semata-mata ia lakukan agar ia bisa cepat mengandung janin laki-laki itu. Setelah puas menatap dada bidang suaminya, tangan Monica perlahan turun menyentuh resleting celana bahan laki-laki itu. Namun perlahan Demian mencengkeram leher putih Monica dan semakin lama cengkeraman tersebut menjadi sebuah cekikan yang sangat kuat. Hingga Monica nampak tersengal kehabisan napas. "Sayang, apa yang kamu lakukan? Apa kamu masih mau hidup?" "Hah?" bentak Demian murka. Wajahnya memerah, rahangnya mengeras dan matanya menatap dengan penuh amarah. Monica yang merasa diambang kematian hanya bisa menganggukkan kepalanya, berharap suaminya itu melepaskan dirinya. Demian semakin mengeratkan cekikannya hingga membuat Monica melotot kehabisan napas. "Mulai sekarang, jangan pernah berani menyentuhku atau menginjakkan kaki di kamarku lagi. Mengerti?" hardik Demian. Kemudian ia langsung menjauhkan tangannya dari leher Monica, lalu segera beranjak dari ranjangnya. Monica yang merasa terbebas langsung mengambil napas sebanyak mungkin, setelah itu dengan ketakutan ia beranjak dari ranjang tersebut. Memunguti pakaiannya, kemudian segera pergi meninggalkan kamar tersebut. Setelah melihat sang istri pergi, Demian langsung berteriak pada kepala pelayannya itu. "Ya Tuan, ada yang bisa saya bantu?" Pak Salim nampak ketakutan ketika melihat amarah di wajah majikannya tersebut. "Siapa yang mengizinkan wanita itu masuk ke dalam kamar saya?" hardik Demian. Ia nampak duduk di sofa yang ada di kamarnya. "Maaf Tuan, tadi Anda dalam keadaan mabuk lalu Tuan Victor membawa Anda ke kamar. Ketika saya ingin mengganti pakaian Anda, Nyonya bilang biar beliau saja yang melakukannya," sahut Pak Salim. Demian nampak memijit pelipisnya yang terasa nyeri karena alkohol yang ia minum tadi. "Lain kali awasi wanita itu, jangan sampai masuk ke kamar saya," perintahnya kemudian. "Baik, Tuan. Sekarang bersihkan kamar ini dan ganti spraynya, saya mau mandi," perintah Demian lagi. Setelah itu ia beranjak ke dalam kamar mandinya. Demian nampak memejamkan matanya di bawah guyuran air shower, hampir saja dirinya terpedaya oleh Monica yang sengaja merangsang tubuhnya. Namun bayangan Ariana, sejenak menari-nari di ingatannya hingga ia tersadar kembali. Keesokan harinya. "Pagi Dad," sapa Olive ketika melihat ayahnya itu baru menuruni anak tangga. "Pagi, sayang. Apa mau Daddy antar pagi ini?" sahut Demian. "Benarkah Daddy mau mengantarku sekolah?" Olive terlihat senang. Untuk pertama kalinya ayahnya itu mau mengantarnya tanpa ia merengek terlebih dahulu. Monica nampak mengulas senyumnya, sepertinya suaminya itu telah menyesali perbuatannya yang hampir melenyapkan nyawanya semalam. "Kamu tidak sarapan dulu, Mas?" tanya Monica karena suaminya itu hanya melewati meja makan begitu saja. Demian nampak menatap padanya sejenak, setelah itu berlalu pergi. "Cepetan Olive, Daddy buru-buru," teriak Demian sembari melangkahkan kakinya keluar rumahnya. Olive langsung meninggalkan sarapannya yang belum disentuhnya, kemudian ia segera menyambar tasnya. Sedangkan Monica yang ditinggal sendiri di meja makan nampak meremas sandwich di tangannya. Ia sengaja bangun pagi untuk menyiapkan sendiri sarapan buat sang suami, namun jangankan disentuh, dilirik saja tidak sama laki-laki itu. Sesampainya di sekolahnya Olive, Victor langsung mengantar bocah kecil itu masuk ke dalam kelasnya. Sedangkan Demian nampak mengawasi setiap orang yang mengantarkan anaknya ke sekolah. Ia sengaja berangkat pagi ke sekolahnya Olive, berharap bisa bertemu dengan Ariana. Tak berapa lama seseorang yang Demian tunggu akhirnya datang juga, namun sepertinya pagi itu Ariana datang seorang diri ke sekolah tanpa putranya. Beberapa saat kemudian Ariana kembali keluar dari sekolah tersebut, lalu berjalan menyeberang tepat di depan mobil Demian. "Ariana." Gumam Demian seraya melihat Ariana dari dalam mobilnya, setelah Ariana agak menjauh. Ia segera keluar dari mobilnya, kemudian mengikuti langkah Ariana yang nampak masuk ke dalam sebuah gang sempit. "Loh Mas, kok ada di sini?" Ariana nampak kaget ketika melihat Herman yang baru keluar dari rumahnya. "Aku habis melihat Rico, panasnya sangat tinggi, apa kamu sudah memberikannya obat?" "Sudah Mas, 30 menit yang lalu, sebentar lagi juga turun kok demamnya." "Mbak Widya masih di dalam Mas?" tanya Ariana.
"Iya, kamu selesaikan saja membuka warungmu. Biar Widya yang merawat Riko," ujar Herman. "Terima kasih Mas," sahut Ariana. "Sepertinya Riko kangen ayah kandungnya, Rin," ucap Herman kemudian. Sedari tadi ia mendengar Riko mengigau memanggil ayahnya. "Tidak apa-apa, Mas. Dia kalau sakit memang seperti itu," sahut Ariana. "Yang sabar ya Rin, ada Mas dan Widya yang akan selalu bersama kalian." "Terima kasih Mas, aku yang tidak enak sama Mas. Semoga saja Mas tidak terkena masalah gara-gara kemarin," ucap Ariana. "Tidak apa-apa kok, saya tahu Pak Demian orangnya profesional. Beliau tidak akan mencampur adukan masalah pribadi dan pekerjaan," sahut Herman menenangkan. Ariana menganggukkan kepalanya, kemudian ia bersiap-siap membuka warungnya. Di sisi lain, Demian yang melihat keakraban antara Herman dan Ariana nampak semakin geram. Sayangnya ia tidak bisa mendengar perbincangan mereka berdua. Setelah puas menatap Ariana dari kejauhan, kemudian Demian berlalu pergi dari sana. "Vic, suruh Herman ke ruangan saya," perintah Demian sesampainya di kantornya. Demian nampak mengetuk-ngetuk pensil di atas mejanya, entah apa yang sedang ia pikirkan saat ini.